Oke ya, berdiri. Beri salam, salam dari bawah yuk. Selamat pagi. Baik, silakan Baik, selamat pagi. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir di pembelajaran BI hari ini. Sebelum kita mulai, kita salam Don Bosco dulu ya, untuk memberikan semangat kita pagi ini. Salam Don Bosco. Saya Bosco ya. Sekali lagi, salam Don Bosco. Saya Bosco ya. Baik, selamat datang di pembelajaran BI hari ini. Bapak Ibu perhatikan hari ini semua ini ada ya. Kemarin yang tidak hadir Andrew, semoga lekas sembuh ya. Kepleset di sana dulu ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Sharon kemarin. Gak enak badan juga Sharon. Hari ini terus yang telat ada Caca ya Caca. Telat berapa Caca? Bangun tidur. Nah, nanti alamatnya dibanyakin lagi Caca. Ya biar gak telat bangunnya. Oke Cak. Nah, oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan pimpin doa, ya. Pimpin doa yang akan dipimpin oleh ini. Silakan Ben. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami akan memulai pelajaran BI ya Tuhan. Kau berkati agar kita bisa mengerti apa yang Pak Wahyu bisa ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ken. Tepuk tangannya buat Ken. Yang sudah pimpin doa hari ini ya. Baik, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar seputar cerita pendek ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga pernah belajar seputar cerita pendek ya. Khususnya seputar apa itu cerita pendek ya, dan juga bagian-bagian yang termasuk dalam garis besar dari cerita pendek. Nah, hari ini pertemuan kedua kita materi seputar teks cerita pendek ya. Seperti yang sudah Pak Wahyu bagikan, bahan ajar juga sudah Pak Wahyu bagikan di grup ya, ada ya? Ada ya? Yuk, ada yang masih ingat siapa yang tahu apa itu cerita pendek? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Yuk, Odi. Cerita yang singkat gitu Pak. Cerita yang singkat. Ada lagi? Cerita yang singkat dan menarik. Apa, Marsha? Kisah pendek yang memiliki makna. Yang memiliki makna. Baik. Oke, terima kasih ya. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Odi dan Marsha itu benar bahwa cerita pendek kita adalah cerita yang singkat dan menarik. Namun selengkapnya nanti Pak Wahyu untuk melihat kembali akan tampilkan di PPT yang sudah Pak Wahyu siapkan ya. Oke. Nah, di grup Pak Wahyu sudah membagikan PPT-nya. Atau kalian bisa juga lihat ke depan ya, lihat ke depan PPT yang sudah Pak Wahyu siapkan. Ya, sebentar, ini tidak terlihat oleh Zoom. Ada nak? Kelihatan ya? Oke. Terus tujuan pembelajaran, apa sih pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Ya, tujuan kita belajar ini apa sih? Nah, berhubung kita belajar seputar struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen, maka tujuan yang akan kita capai itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, tujuan kita belajar struktur dan ciri kebahasaan ini, ketika kita membaca PPT yang ada di depan, setelah itu kita bisa mengerjakan struktur dan juga ciri kebahasaan dalam
teks cerpen yang nanti akan kita baca. Ya, di sini sudah Pak Wahyu kelompokkan menjadi 3 kelompok, nah ya. Oke, sudah Pak Wahyu bagi sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian. Nah, nanti bersama dengan kelompokmu, kalian akan membaca cerita pendek yang nanti akan kami tampilkan di depan, ya, ataupun di PPT. Oke? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi selain PPT juga kalian nanti bisa lihat di Reels Instagram Pak Wahyu, ya. Reels Instagram Pak Wahyu yang followersnya ada 3 ribuan, ya. Ada yang nggak di bawahnya? Saya Berapa Ken? Berapa ribu Ken? nggak tahu, kayaknya masih 4K. Ya, itu video Pak Wahyu. Oke, jadi kalau kalian lagi buka IG, gitu ya, bisa sambil melihat materi pelajaran hari ini, ya, itu tujuannya. Oke. Lalu ini pengertian menurut KBBI 5. Kalau tadi kan sekilas Dio karena mungkin sering berkunjung ke Gramet, dia baca-baca cerpen dan dia menyimpulkan bahwa cerpen itu cerita singkat yang menarik. Ya. Kalau menurut KBBI 5 itu pengertiannya seperti yang ada di depan ya. Yang di depan. Cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata. Kalau kita ketik di Word kan suka ada ya di bawahnya ya, Word. Nah, kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal. Jadi hanya memberikan kesan tunggal saja, ya. Ibaratnya Vincent nih ketemu sama Sharon, wah, kesannya mengesankan. Nah, dibuat cerpen lah, ya. Itu disebut dengan cerita pendek. Jadi hanya satu kesan saja, ya. Oke, memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi, ya kan? Hanya memusatkan pada satu tokoh saja, ya. Saya misalkan nulis cerpen, dia membuat tokoh, nama tokohnya itu Relin dan Nus, misalkan. Dia fokus kedua saja, ya. Itu adalah contoh dari cerpen. Dan ini sekali lagi pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, ya, itu baru. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut. Ini adalah struktur teks cerpen. Ya, boleh kalian lihat nggak di ponsel kalian? Ya, bisa kalian samakan dengan PPT yang sudah Pak Wahyu kirim di grup, ya, dan juga di depan. Ada ya? Ini adalah struktur teks cerpen, yaitu ada 4, ya, ada 4 struktur teks cerpen, ya. Yang pertama apa, Cak? Yang pertama, Cak? Orientasi. Biasanya ketika kita membuat cerita itu ada pengenalannya, nah, ya. Hiduplah seorang laki-laki tampan bernama Christoph. Ya, berarti untuk pertama kalinya nama Christoph disebut cerita, itulah disebut dengan orientasi. Itu. Oke. Lalu yang kedua apa dulu? Yang kedua dulu. Setelah orientasi, struktur yang kedua apa dulu? Apa dulu? Nih, yang ini dulu nih. Ya, sini kasih tahu dulu. Nih. Setelah orientasi apa dulu? Ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Dulu. Munculnya masalah. Pernah punya masalah dulu? Sama siapa dulu? Sama siapa dulu? Ini. Ketika muncul masalah dalam sebuah cerita itu disebut dengan komplikasi. Ya, khususnya dalam cerpen, ya. Oke, lalu berikutnya ada apa lagi? Rel? Evaluasi. Ada evaluasi. Ya, apa itu evaluasi, Perde? Berisi konflik dan masalah yang menunjukkan masalah puncak dan mulai penyelesaian. Gak kedengeran, Pet? Kurang kedengeran. Apa itu, Perde? Komplikasi. Berisi konflik atau masalah yang menuju klimaks atau puncak dan mulai menemui penyelesaiannya. Puncak, ya, konflik. Setiap
kehidupan pasti selalu ada konflik ya. Begitu dalam cerpen biasanya selalu ada konflik. Nah, itulah yang dinamakan dengan komplikasi. Dan terakhir itu ada yang dinamakan apa sih? Apa yang terakhir? Ini di PPT. Yang terakhir apa nak? Resolusi. Resolusi. Apa itu mah resolusi mah? Resolusi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Pernah menyelesaikan masalah, Mar? Iya. Oh pernah ya. Masalah dengan siapa, Mar? Dengan siapa? Oh dengan siapa ya? Dengan seseorang ya. Nah itulah disebut dengan penyelesaian atau disebut juga dengan resolusi ya. Oke, itu sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke. Itu sekali lagi ya termasuk ke dalam struktur teks cerita pendek ya. Ada 5 sekali lagi ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat di HP kan ya? Selanjutnya, kita baca cerpen nih. Kebetulan buku ini yang ditulis oleh kalian ya, oleh siswa SMP 21 nih. Kalian baca cerpen. Ketika kalian baca cerpen, kalian akan menemukan kata atau tidak? Iya. Ada ya kata ya? Enggak, bawain enggak, mau sulang dulu. Ada kata ya? Ada kata, ada kalimat, ada paragraf, ya. Maka ciri kebahasaan itulah yang dimaksud dalam cerita pendek yang ada di sini, ya. Berupa kata, kalimat, paragraf, ya. Itu ada apa aja di kata, kalimat, paragraf itu ada apa saja. Nah, ini yang diatur di ciri kebahasaan ini, ya. Yang pertama, ada apa, Brian? Yang pertama, Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang penggunaan. penggunaan kata ganti, ya. Penggunaan kata ganti itu ada 3. Penggunaan kata ganti, ya. Buku catatannya boleh dibuka, buku catatannya. Penggunaan kata ganti itu ada 3, ya. Catatan dan pulpen, silakan. Hebat. Oke. Kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, Jess. Apa Jess? Kata ganti orang pertama. Contohnya, kata ganti orang pertama. Yang ingatnya orang ketiga terus, Jess. Ya. Ya. Gitu. Jessica pernah belum punya pengalaman ya, Mas? Oh enggak ya? Ya. Apa yang pertama, David? Katakan yang pertama. Saya, aku, gue, kami. Ya, jamaknya itu kami. Gua. Ya. Oke? Itu adalah kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama. Oke, contohnya apa dulu? Tadi dulu. Kata ganti orang pertama. Saya, aku, gue, kami. Itu yang jamaknya kami ya. Sudut pandang orang kedua, Lus. Apa Lus? Pandang orang kedua. Kau, kamu, lu, kalian. Saya itu orang pertama, Chris. Oke, boleh nulis catat di catatan, boleh di laptop, ya. BD. Oke. Sudut pandang, sudut pandang. Kata ganti orang ketiga. Iya. Apa kan? Dia, ya, mereka. Oke. Itu adalah kata ganti yang sesuai dengan ciri kebahasaan teks cerpen yang pertama. Yang pertama ya. Orang ketiga ia, dia, nama tokoh, hiduplah. Seorang laki-laki
otonom ya. Mulai. Iya. Sudah. Ciri kebahasan yang kedua, apalagi Fit? Coba lihat di PPT-nya Fit. Bawa HP Pak. Nggak bawa HP ya? Baik. David, karena David tidak bawa HP, apa? Yang kedua, Rel. Ciri kebahasan. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Oke. Tadi udah dicatat nak kata ganti ada 3 ya. Kata ganti ada 3. Nih. Oh ya, Pak Wahyu. Nih sekalian nih. Pak Wahyu juga akan menilai proses pembelajaran hari ini ya, seperti yang bisa kalian lihat di depan. Ya. Nanti ya, sebentar lagi. Di depan Pak Wahyu akan menilai proses juga, ya. Menilai proses pembelajaran hari ini, ya. Bentar, ini infokusnya. Ya. Di sini ada tanggal, ada nama, ya. Ada kelas, kemudian apakah kalian mengucap syukur ketika pembelajaran berlangsung? Ya, mengucap syukur itu dengan dalam arti kita itu kan berbicara itu dalam rangka mensyukuri punya mulut ya. Iya. Ada punya indera mengecap, ya. Kita bersyukur, kita bisa berbicara, ya. Nih, ini penilaian proses ya. Ketika pembelajaran berlangsung, kemudian ini penilaian ketika nanti dalam pembelajaran kalian aktif nih, misalkan tadi ya seperti Marsha, ya Audi kalau menjawab ini ada nilainya nih, ini nilainya, ya keaktifan, kemudian tanggung jawab dan juga nanti kalian akan presentasi di depan, ya. Oke, ini kemudian dan ini penilaian yang nanti sesuai dengan tugas yang akan Pak Wahyu berikan ke kalian, ya. Oke? Ada yang menilaikan tentang penilaian ini? Sudah ya. Jadi Pak Wahyu akan menilai juga kalian ketika proses pembelajaran berlangsung, ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Ini tadi kita sampai sini lah ya. Sampai nomor 2, Rel. Ulangi Rel, apa Rel? Ciri kebahasan yang kedua Rel. Penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Penggunaan penanda yang menunjukkan urutan waktu. Ini berkaitan dengan konjungsi temporal. Nomor 2 nah, catat. Konjungsi temporal. Nah, ketika kalian membaca cerita pendek, kalian sering membaca kata setelah tidak? Iya. Ya, setelah, selanjutnya, kemudian. Itulah contoh konjungsi temporal atau kata hubung yang menunjukkan keterangan waktu. Ya. Oke. Konjungsi temporal bisa, ya. Konjungsi temporal bisa, keterangan waktu juga bisa, ya. Misalkan pada awal 2023, Christoph berlibur melihat monyet di Uluwatu. Kemarin kan dari Bali nih, Christoph, ya kan melihat monyet di Uluwatu. Pada awal 2023 itulah termasuk ke dalam keterangan waktu. Nih, keterangan waktu. Oke. Gunakan pada ketika berhadapan dengan keterangan waktu. Tolong dicatat nak, ya. Gunakan pada ketika berhadapan dengan keterangan waktu. Ini yang sering kali Pak Wahyu temukan juga nih. Ketika anak muda kelas 12, Pak Wahyu kan belajar tes juga nih, anak kelas 12. Dia masih belum bisa bedain apa itu kata depan di, apa itu kapan ketika digunakan kata depan pada. Nih, ya. Jadi ketika pada berhadapan dengan keterangan waktu, maka gunakan pada ya. Oke, pada Januari misalkan ya 2023. Gunakan pada ya, bukan di. Kalau di ketika berhadapan dengan keterangan
keterangan tempat, betul. Ya, contohnya di Jakarta misalkan, ya. Ini adalah penulisan keterangan waktu, ya benar, ya. Nih. Oke, gunakan pada ketika keterangan waktu, gunakan di ketika keterangan tempat, ya. Paham sampai sini nak? Paham ya? Ini akan ilmunya akan pakai itu sampai kelak kalian masuk universitas nih, ya. Itu. Lanjutnya, apa lagi? Relnya aja suaranya kayak berdua ya relnya. Baca dan ejaan. Penggunaan tanda baca dan ejaan. Nah, di grup Pak Wahyu sudah membagikan bahan materi untuk hari ini ya. Salah satunya ejaan. Ada yang link ejaan. EYD 5 itu yang nanti akan kita rujuk, akan kita pelajari untuk ciri kebahasaan dalam teks cerpen itu ya. Ini EYD 5. Nanti Pak Wahyu akan ikut dampingi juga kalian ya. Oke, menjalankan tugas. Selanjutnya, Jess, apa lagi Jess? Setelah penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar, ketika kita membuat cerpen, itu termasuk ke dalam salah satu sikap disiplin kita ya. Jadi selain kita harus masuk tepat waktu, kita membuat cerita sesuai kaidah atau aturan yang berlaku, itu salah satu sikap disiplin kita dalam belajar. Ya. Apa lagi Jess? Penggunaan gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau majas. Masih kan nak? Majas ada apa saja? Paradoks. Paradoks. Contohnya apa majas paradoks? Apa lagi? Contohnya hiperbola. Yang kamu ingat contohnya apa? Per. Gak ada. Yang kamu ingat contohnya apa, Jess? Apa? Yang kamu ingat contoh majas? Contoh? Contohnya Hah? Majas apa? Contoh majas apa? Contohnya kayak kehidupan kadang ada di atas dan di bawah. Nah, hidup ini seperti roda berputar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Contoh majas apa itu? Alegori. Nah, apa lagi? Majas metonimia. Metonimia. Janet pergi berlibur ke Singapura menggunakan Lion Air. Nah, menggunakan Lion Air, ya. Janet pergi ke Singapura naik Lion Air, ya. Itu adalah contoh majas metonimia, ya. Oke, yuk tepuk tangan buat tadi yang jawab. Ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi terakhir? Apa lagi nih? Tolong, siapa yang mau bacakan? Yang terakhir, aspek kebahasan yang terakhir, penggunaan kata hubung dan penulisan di, ya, penulisan di akan kita perdalam lagi nih, putar kedua aturan ini ya. Oke? Paham? Oke. Lanjut ya. Atau ada yang mau bertanya sampai di sini nak? Ada yang mau bertanya? Nah, ini adalah untuk mengingat kembali contoh majas beserta dengan penjelasannya. Ya, contoh majas beserta penjelasannya. Nanti ada di PPT ada ya. Oke, karena waktu kita juga terbatas nih. Ini ada di PPT. Kemudian seputar kata hubung. Mohon perhatikan baik-baik nak. Nos, kata hubung namun bisa tidak diletakkan di, nih ada namun nih, nos, bisa tidak diletakkan di tengah kalimat? Namun, bisa tidak? Enggak. Bisa tidak? Tidak. Yang bisa itu adalah yang semakna. Namun, yang semakna. Apa nak? Tetapi, oke? Jadi sekali lagi, namun itu fungsinya itu sebagai konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat. Namun, itu ingat ya. Akan tetapi, konjungsi intra kalimat atau antar kalimat? Akan tetapi. Kalau tadi kan tetapi kan intra kalimat ada di sini ya. Tetapi nih korelatif berhubungan. Ya, berhubungan. Ya, tidak hanya Cindy dengan seseorang saja yang berhubungan, ya. Konjungsi pun ada hubungannya, berhubungan, ya. Kata hubung, tetapi dengan
Tidak, bukan dengan melainkan ya. Itu disebut dengan kata hubung berpasangan ya. Oke? Akan tetapi kalau dikasih catatan, akan tetapi itu masuk ke dalam antar kalimatnya, antar kalimat. Akan tetapi. Oke? Lalu ini sambil nanti kalian pelajari ya ketika nanti diskusi. Kemudian penulisan di, ada yang masih belum bisa ngebedain di yang dipisah sama digabung. Pak Wali masih nemu ini. Setiap kali mengedit cerita, Pak Wali dibantu dengan siswa lainnya. Ya, penulisan di antaranya masih ada yang digabung. Aduh, harusnya dipisah. Ya, penulisan di sana masih ada yang digabung. Di sana dipisah ya. Nih, contohnya nih, ya. Oke. Bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, di balik itu ada yang bisa digabung lah ya. Di balik ada yang bisa, ada yang digabung. Nih, kalau yang digabung digabung nih dibalik ya. Nih buku ini dibalik, itu digabung. Oke. Telapak tangan kanan Pak Wahyu ada di balik buku. Berarti di baliknya bisa ada digabung. Dipisah kan keterangan waktu nih. Ya, nih. Sekali lagi kalau dibalik sebagai kata kerja, ini kan dibalik, maka penulisannya digabung. Kalau dibalik itu, nih, telapak tangan kanan Pak Wahyu ada di balik buku, berarti bisa ada digabung. Bisa, ya. Oke, Pana, siap kerja kelompok? Siap ya? Oke. Siap ya? Odi ya? Oke, siap. Nah, di sini ada Perde, ada Marsha, ada Brian, ya. Perde peringkat ketiga, dua ya. Peringkat kedua, peringkat kedua ya. Kedua Bernard. Kedua Bernard. Perde ketiga. Peringkat tiga Bernard. Peringkat keempat ada Marsha. Nih, jadi kalian Pak Wahyu sudah petakan ya. Sudah petakan. Sesuai dengan kemarin hasil peringkat semester 1 kemarin ya. Kalian jadi bisa sharing, bisa berbagi nanti. Oke? Selanjutnya, atau ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ya? Tadi kita udah belajar struktur apa saja yang ada dalam cerita pendek. Lalu setelah itu kita ciri ke bahasa dalam cerita pendek. Lihat lagi grupnya. Di grup Pak Wahyu sudah mengirimkan 2 cerpen. Yang satu karya Verlin, yang satu karya Filbert, ya, Filbert. Oke, silakan kalian baca, diskusikan dengan kelompok kurang. Silakan dimajukan dulu. Diskusikan dengan kelompok kurang. Bandingkan kedua cerpen itu. Nanti setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Oke? Ya. Nah, caranya silakan misalkan nih Sharon baca cerpennya Verlin sama Pizza. Oke, ini sama itu baca cerpennya Filbert, ya silakan dulu. Oke. Di situ ada ya 2 cerpen ya. Yang keduanya dimuat di sini lah buku Wicis, yang buku Wicis ya. Buku yang saya terbitkan tahun lalu 2022. Ya, ada ISBN, ada ISBN. Ya, ISBN. Ya, buku yang kita terbitkan ber-ISBN ya. Nih, artinya buku kita hanya teridentifikasi satu saja di dunia penerbitan ini ya. Oke, silakan nak. Kalian bacakan bersama dengan kelompokmu. Ayo maju, Vincent ya. Andrew. Kalian mah maju lu masa sama. Ayo maju Ray. Caca. Ayo Caca. Nah, seperti ini nak. Ayo belajar membaca. Kalian maju mereka dong. Cari kalau dari Sini.
Rel, sama Jessica baca ya. Iya, siapa nih? Anjay, openingnya kayaknya sedih. Siapa nih? Openingnya sedih. Kenapa openingnya kayak sedih? Baca apaan sih? Alah, sudah. This is like itu Allah, bukan Allah. Itu mah Allah kurang hal itu. Yuk, WhatsApp efek. This is like pertamanya. Oke? Bisa ya? Yuk. Coba kalian bandingkan dari sisi struktur dan aspek kebahasaannya ya. Hah?
Apa sih? Ganas. Iya. Itu main-main. Apa? Enak aja dia. Kalau ini oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Ya, sebelum pergi ada apa aja? Ada yang dikabarin nggak? Kalau baca dua-duanya nanti sampaikan ya. Keluar toilet ada apa nggak? Oh, nggak ada. Sampaikan perbedaan struktur sama ciri kebahasaan dari kedua cerpen itu. Ya. Oke, siapa nanti perwakilan dari kelompokku? Jadi belum presentasi keempat dulu kalian sampai nanti meja dulu ya. Meja kelompok dulu. Gimana? Tuh. Udah baca enggak? 1 menit lagi ya. Tanda bacanya udah sesuai atau belum? Ejanya udah sesuai atau belum? Menggunakan kata-kata beberapa. Ya. Itu kan ada di sini cerita. Bahasanya pakai masker. Ya. Ya. Oke. Oke. Tanda baca ejaan. Kata-kata itu beberapa. Ya. Lalu cek. Suara poin ada? Ada ya? Oke ya. Nah, struktur teks cerpen dari ya. makanan misteri mengabulkan keinginan. Struktur teksnya. Kalau saya ketik nanti disampaikan saja. Ya. Belum presentasi. Kalau ini belum presentasi. Oke, yuk. David, kelompok 1. Silakan. Siapa yang menyampaikan apa perbedaannya struktur dan ciri kebahasaan yang udah tahu cerpen yang udah tahu baca? Silakan berdiri. Siapa? David saja. David berdiri. Berdiri. Yuk, tepuk tangan buat David. Oke. Apa perbedaan dari kedua cerpen itu, David? Ya berbeda ceritanya Pak, sama perbedaan penulis Pak. Penulisnya berbeda, ceritanya beda. Iya. Terus dari struktur dan sisi struktur, orientasinya ada tidak? Kenalan tokohnya ada nggak? Seperti apa? Kalau Iya ada. ah Kayaknya ada Pak. ada. Iya. Terus apa lagi? Silakan. Ya udah baik. Udah, ciri kebahasanya bagaimana?
Dari kedua cerpen itu ciri bahasanya, tanda bacanya, apakah ada yang keliru atau sudah sesuai? Sudah sesuai. Dua cerpen itu sudah sesuai. Oke. Satu pun tidak ada yang salah atau yang keliru. Tidak ada. Oke, baik. Lalu ada lagi? Yang lain sini? Allah atau Seren? Allah. Mau menyampaikan? Ceritanya bagus. Iya, apa? Perbedaan strukturnya apa saja, Pak? Apa? Kayak David, Vincent, Andrew, cukup. Oke, tepuk tangan yuk, kelompok satu. Bapaknya nenek juga. Enggak, tapi secara keseluruhan ceritanya enggak sedih kan? Terus gitu. Buat terus gitu. Orientasinya pas apa diceritain Felin, diceritain Firman, orientasinya pas apa? Struktur cerpennya, ciri bahasanya. Oke, sudah. Tepuk tangan buat Tosta. Kalau bagus aku beliin Alvarez. Jadi dari kedua cerita ini terdapat Apa yang lu lihat? Apa Nus? Jadi dari kedua cerita ini Ya. Yang lain tolong dengarkan VJ. Masih ada yang ngobrol nih? Tolong dengarkan nih dari kelompok gua. Ini ada penegasan dari kelompok saya tadi. Ayo, siapa Nus? ada perbedaan dari kedua cerita tersebut dari genrenya gitu sih. Ceritanya seperti apa? Ya. Kalau dari cerita tulis Merlin lebih ke arah sedih, sementara kalau cerita ditulis oleh Filbert, Pak Filbert lebih ke arah petualangan adventure. Adventure. Ya. Terus untuk orientasi, kalau cerita yang ditulis dari Merlin dia pengenalannya lebih lambat dibandingkan dari Pak Filbert. Karena kalau Pak Filbert dia dari paragraf pertama udah dijelasin. Iya. Kalau nanti ada orang bernama Lady. Sementara kalau dari cerita Merlin dia masih di paragraf kedua dan ketiga baru disebutkan nama dari. Oke. Terus dari Bahasa, dari sisi bahasa. Orientasi aja dulu ya untuk yang struktur ya. Nanti kelompok 3 tambahkan untuk komplikasi. Bahasa. sudah bagus, tapi tadi saya kan ada beberapa Alah, bisa saya nggak tahu itu ya, Allah. tanda ya. Nanti Jessica tambahkan ya. Terus? Terus sama ada tadi kata apa? Yang Kak Filbert itu kata orang itu dipakai kata orang pertama. Kata orang pertama ada Karena ada aku, Iya. kamu, kami, iya. Tapi yang dominan yang paling banyak orang pertama atau paling banyak? Aku ya. Nanti mau bebas menggunakan kata ganti orang pertama. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bisa. Cukup. Tepuk tangan buat kamu.
apa cerpen itu ceritanya, jadi dari ceritanya itu udah beda. Terus Ceritanya itu kalau- di Borobudur. enggak kalau gue itu apa tentang dia liburan terus ya, terus kalau yang itu lebih ke ada masalah lah dia. Ya. Keluarganya. Yang lain kalau mendengarkan. Saya kan HP-nya taruh dulu. Ayo, terus Habis itu Masalah itu bisa dibilang masalah golongan Nah, iya. Berlin. ya gitu. Bisa dibilang. Ya. Tapi kalau misalnya Nah iya boleh. boleh. Iya, kalau ngomong punyanya si Berlin itu masalahnya itu lebih cepat selesai dibanding yang punya mobil bar. Kalau mobil bar itu terus kalau misalnya tapi support itu orang utama itu. Oke. Iya. Ya, kalau dari punya itu ya bisa dibilang agak tragik lah ya. Iya. Kalau yang mobil van lebih ke itu ya komedi gitu. ada unsur komedinya ya. Ada. Dari sisi bahasa sekarang. Kalau Dari sisi bahasa. apa? Ya. Aspek kebahasaan dari kopi itu bahasanya dia bisa menggunakan kata orang ketiga. Iya. Apa? Terus? Iya. Ya. Yang paling banyak Kalau pertama itu ganti orang ketiga nama tokoh ya. Iya. Terus? Apalagi ciri bahasanya. sama ini ada penggunaan untuk apa? Iya, ada. Konjungsi temporal juga. Ada konjungsi temporal. Apa di cerpennya Filbert apa konjungsi temporal? Ada setelah Setelah. Kalau di Berlin di film itu ada selalu. selalu. Konjungsi temporal ya. Ya. Oke. Setelah lalu. Oke, ada lagi yang mau ditambah? Tepuk tangan buat Makasih ya. Mantap nih Ferdan ya. Oke, itu membandingkan kedua cerpen ya. Membandingkan kedua cerpen dari buku Wicis, buku karya siswa SMP 21 karya kita. Oke? Apa itu? Oke, selanjutnya Pak Wahyu juga sudah mengirimkan cerita pendek yang menjadi juara di Jakarta Utara. Kebetulan ada siswa teman kita ya. Ada teman kalian, ada Olivia, Anastasia Olivia sudah membuat cerpen dan cerpennya juara di Jakarta Utara, ya, tingkat kota kabupaten. Nah, kalian silakan diskusikan perbedaannya dengan tadi. Kalau tadi kalian menyampaikan di meja masing-masing, kalau sekarang Pak Wahyu kasih waktu 10 menit membuat satu slide saja menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dalam cerpen Anastasia Olivia yang berjudul Back to December. Ada yang di grup ya? Back to December. Ada tidak? Yang sudah? Ada. Belum ada kan? Belum ada kok. Belum ya? Oke.
Oke? Nah, karya Anastasia Olivia, ya. Belum ya, dan sedang proses. Dalam proses. Oke, sementara untuk kelompok 1 dulu, silakan ini bukunya. Ya. Cari cerpen yang berjudul Back to December. Ya. Jadi struktur sama aspek ya Pak? Ya, struktur aspeknya ya. Pakai media aja lah. Apa itu? Ada ya? Belum Pak, belum masuk. Oh, ini. Ya Pak? Oh ya, maaf. Oh ya, ada ya, nah. Baik Pak. Oke, dilihat-lihat dulu ciri kebahasaan dalam teks cerpen dulu nak. Yang penulisan di, silakan dipelajari dulu yang PPT untuk kelompok 2 dan 3 nak. Ya, PPT-nya silakan dibaca-baca kembali nak, terutama yang ciri kebahasaannya, ya. Jujur bingung. Oke. Aspek kebahasaan ya Pak? Ya, betul ya. Pakai Ustaz. Aspek kebahasaan. Oke, ada ya. Nah, Ada Pak. di situ di PPT yang sudah Pak Wahyu berikan ada cerita pendek karya Anastasia Olivia yang berjudul Back to December. Cerpen tersebut yang juga mendapatkan juara tingkat kabupaten kota Jakarta Utara. Ya, silakan kalian baca lalu diskusikan struktur dan ciri kebahasaannya. Lalu setelah itu buat PPT-nya, boleh di Canva, boleh di PowerPoint-nya. Silakan ya diskusikan atau obrolin sama kelompokmu ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Waktunya sampai dengan 9:20. Bantu juga. Ya, 9:20. Baca cerpennya. Oke? 9:20 ya.
Ya, silakan. Ya, boleh nih lihat pakai laptop ya. Ke bawah itu agak aneh. Tadi kali-kali nggak bisa. Ya, Ferdi bacain kata yang pertama, baca paragraf kedua atau slide kedua. Ya, gitu kerja apa yang saya Coba pegang ini. Ya, Mat sepeda. Coba. Hah? Kenapa? Panas. Banget. Cobain dia besi. Yang besi, yang di tengah. Nah, bener kan? oke. Kamu ya, ciri kebahasannya ya. Yang masih tidak sesuai kaidah, nemu nggak? Belum. Silakan kerjasamanya. Penulisannya digabung atau dipisah? Penulisannya kepadanya, contohnya digabung atau dipisah? Gabung kepadanya, ya itu digabung ya. Kemudian padamu, punya digabung atau dipisah? Bisa. Ya, dipisah padamu, digabung juga, ya. Jadi sekali lagi kata gantinya danmu itu digabung, ya. Coba kalian lihat lagi di cerpennya ada tidak? Sebutin dong kok Ya. ada di situ apa aja. Oke. Ya, apa? Saran? Familiar atau familiar yang baku? Ya, meskipun aturan di cerita pendek itu tidak harus baku, tapi alangkah baiknya kita mengacu kepada kaidah yang baku ya. Penulisan yang baku adalah familiar ya, supaya ini bisa dijadikan bahan belajar kita juga ya. Yang baku itu pakai betul itu ya, familiar. Familiar itu udah sesuai ya. Ya. Oke. Coba di bawah itu nama orang atau nama buku? Ya. Bisa dibuat apa? Ya. Nanya Pak Wahid, Kak. Pak, gimana buat PPT-nya? Kalian analisis nak, ya. Strukturnya itu orientasi pas apa, komplikasi pas apa, ya. Kemudian ciri kebahasanya pas apa, ya. Apa saja ciri kebahasanya dibuat PPT, satu slide saja cukup, ya. Satu slide saja, ya. Boleh di Canva, boleh di PowerPoint ya. Satu slide saja. Ya, strukturnya orientasi itu apa? Ya. Orientasi
pas apa? Resolusinya pas apa? Ya. Orientasinya kalimat itu bisa lebih Kalimatnya bisa kayak orientasinya tuh kayak toko apa? ya, pas tokoh. Itu kayak ceritanya itu juga jelasnya di Ya, diringkas saja. Oke? Ada muncul masalah konfigurasi tidak ada fotonya. Ya. Lebih mudah lagi pakai tabel lah ya. Pakai tabel. Struktur. Ya, kutipan. Lalu alasan. Nomor 1, orientasi. Kutipan apa? Kutipan di cerpennya apa? Kemudian alasannya mengapa kutipan tersebut disebut orientasi. Ya, silakan dibuat tabel seperti ini juga boleh. Ya. Sambil tripod lu. Belum. Yang buat PPT siapa? Oh, oke. Nih, 5 menit lagi. Ya. Caranya gimana? Misalnya kagak ada PowerPoint. Ini apa juga ada? Ya, Ini yang bukan PowerPoint ini kan kerja. Kita kan mau presentasi. PowerPoint buat PowerPoint ya, Vin. Bang, Izin. ada judul kan, Pak? Hah? Gak usah ada judul, langsung saja. Iya. Ya makanya Hanya mereka karena mereka ada masalah sih. Kalau misalnya masalahnya kayak Istirahat. Kemarin masih lupa. Terus besoknya orientasi ada. Terus Oke, berarti. Oh, ini gimana, Pak? Kalau bahasa baca Pak. Oke ya. Belum, Pak. 2 menit lagi. kalau tabel kayak gitu sih. Oh, itu buat tabel. Biar kan ada tabel.
fitur tahu. Ada. Gitu dong. Lah, kan lu kok pakai itu? Taruh. Ini bukannya saya. Tidak emang kamu Yang tadi benar Mas. Ini mau bab tiga, yang ketiga dulu ada instruksi. Oh, slide berikutnya. Enggak harus aja bisa. Nanti bisa dicek sebentar. Chris, laptopmu bisa dipakai buat itu. Ada. Iya. Ini berapa lama? Satu aja cukup Pak. Ya, satu aja. tahu ini skrip kecil. Yang cerpennya. Oke. Sudah siap? Kelompok satu presentasi? Belum Pak. Belum. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa Kak? Ini baru mulai. Tiga apa? Anda yang mau sign dong. Jadi evaluasi berisi apa? Apa Jen? Oh iya. Itu Alex tuh dijawab. Salting. Enggak. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok yang lebih dulu maju akan poin kasih nilai tambahan. Siapa dulu? Selesai. Belum selesai. Sampai mana? Silakan dulu. Ayo. Fit, siapa? Ya? Oh, masukin sih. Terus, gimana terus? Belum juga. Sampai mana terus? Orientasi, oke. Nah, kelompok 3 fokus di bagian evaluasi. Kelompok 2 orientasi ya. Kelompok 3 fokus di bagian ciri bahasan. Siap ya? Kamu udah sampai mana? Oh, di ciri bahasa ya. Kamu mau menemukan kekeliruan atau menemukan kejanggalan tidak di ciri bahasa? Coba dari Iya. semua. Tahu ya? Oh, Tulisan koma Apa sih? ada tidak hukum? Di SMA-nya apakah ada hukum atau tidak ini seharusnya? ada 10 dari 1 terus. Seperti itu. Kapital berhadapan dengan huruf kecil. Pakai seharusnya menggunakan tanda Masih dulu. Nah, contohnya seperti biasanya ya. Nih, SMA-nya itu harusnya ada tanda hubung. Apalagi nih, lihat lagi. Kalau yang sudah tepat ya, enggak kok harus ada koma di sini ya. Karena komanya karena suruh ya. Enggak kok. Oke, udah. Silakan yang lainnya. 2 saja cukup. Ayo, 2 saja. 2 perbaikan yang kamu catat di PPT. 2 saja. Oke? 2 saja. Oke, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Udah kirim ke poinnya? PPT-nya iya buat poin tampilan juga. Belum. Itu nomor 3 Pak. Iya. Nah, tadi yang tadi mana? Ada yang jelas ya. Nustas? Udah.
Belum. Apa ya? Bisnis AI yang juga semuanya. Yes. Masa harus sepanjang itu? Masalahnya apa? Harus Ini benar-benar apa? Ya, satu saja ya. Silakan. Ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1, udah. 2 saja tadi yang sudah dibahas. Ya. Silakan. Ya. Yang mana? Tadi. Ada umum SMA-nya. Enggak, SMA stripnya. Iya, itu contohnya. Terus kamu tadi mau bully. Betul. Ya, siap ya? Oke. Udah dong. Udah, oke, udah satu aja. Ya, udah. Oke, kirim poin terus, langsung. Udah, selesai. Evaluasi, berisik konflik atau salah. Satu saja. Dia makan Ayo, tepuk tangan buat kelompok 2. Kameramen, videoin kameramen. Jangan. Oke, dikirim ke grup sudah ya? Oke, biar yang lain juga bisa simak. Ayo. Siap-siap. Setelah kelompok 2, kelompok 1 ya. Oke. Kalian menelaah struktur atau ciri kebahasaan? Struktur ya? Yuk, silakan. Ini kan presentasi biasa. Ya, presentasi biasanya. Halo kawan dan teman-teman semua, hari ini kami akan presentasikan tentang tadi yang saya tugas oleh Pak Wahyu yaitu untuk mencari bagaimana kegunaan orientasi. Yang lain tolong dengarkan. Yang lain tolong dengarkan. Yang kita temukan adalah dari untuk bagian orientasi ada dari kalimat pada awal paragraf dari tersebut yaitu kutipannya fal perpustakaan jasa yuk aja alasan yang semangatnya. Alasan kutipan ini bisa diorientasi karena pada kalimat tersebut kita bisa dipergunakan pada tokoh bernama Khalid dan Alesa. Oke, itu adalah bagian orientasi. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Kutipannya apa? Tolong bacakan lagi yang keras, Mas. Kutipannya ini kurang terdengar nih. Fal perpustakaan jasa yuk. Fal ke perpustakaan biasa yuk. Terus ajak Alesa dengan semangatnya. oke. Mengapa itu disebut orientasi, nak? Karena pada kalimat tersebut kita dikenalkan pada tokoh bernama Khalid dan Alesa. Oke, Fal sama Alesa. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok 2. Selanjutnya. Kelompok 1. Silakan. Ya, ayo. Ya.
Ya, Ya, silakan buka dulu. Harus pembukaan Pak. Selamat pagi, Pak Wali dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang ciri kebahasaan dari buku Inggris. Ciri kebahasaannya. Saya SMA-nya, dosen yang benar itu saya SMA strip adanya. Oke, baik. Dan setelah itu nggak kok yang harusnya itu yang benar itu nggak koma kok tanda seru. Oke. Itu adalah kekeliruan yang ada dalam cerita ya, yaitu SMA seharusnya menggunakan SMA stripnya. ya skripnya karena Harus ada kata penghubungnya. harus ada kata penghubungnya ya. Huruf kapital berhadapan dengan huruf kecil ya. Iya. Oke, selanjutnya Enggak kok. enggak kok. Seharusnya Enggak koma kok. sebelum kata surko itu ada Ada koma. Baik. Ada lagi? Enggak Pak. Enggak ada. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Oke, yuk terakhir kelompok 3. Stay, yang lain tolong dengarkan nak. Terakhir kelompok 3 akan tampil. Ayo, silakan nak. Stay. Struktur teks kebahasaan ada evaluasi yang ketiga, Hei. isi konflik atau salah yang menuju klimaks atau puncak dan mulai menemui penyelesaiannya. Antara lain dari karya Sylvia, Valerie menolak ajakan Alessa untuk pergi ke perpustakaannya, dan Alessa pergi sendiri dengan bis lalu menemui Adriel yang alumni dari SMA Alessa dan Valerie. Alessa berkenalan dengan Adriel dan Alessa baru mengetahui bahwa Adriel alumni SMA dan mereka berkenalan cukup lama. Dan mereka selalu berjanji untuk pergi ke perpustakaan bersama Adriel. Dan masalah yang diselesaikan adalah Alessa mempunyai teman untuk menemani dia pergi ke perpustakaan. Oke, baik. Itu adalah struktur teks bagian evaluasi dalam cerpen Arya Alessia Olivia. Anastasia Olivia. Anastasia. Oke. Baik, tepuk tangan kelompok 3. Boleh silakan duduk. Ya, jangan lupa kirim ke grup ya. Kirim ke grup. Ya, baik. Selanjutnya ada soal kuisis yang sudah mau dikirim ke grup kelas. Nah, itu untuk penilaian akhir. Untuk penilaian akhir ya. Silakan kalian jawab dulu nak. Soal kuisis yang sudah mau ayo kirim ke grup ya. Ya. Kuisis ya. Soal individu silakan kerjakan masing-masing nak. Kuisis yang sudah mau kirim di grup ya. Itu sebagai penilaian akhir pembelajaran kita hari ini seputar struktur dan ciri bahasa dalam teks cerpen ya. Soal kuisis. Oke? Yang tidak membawa HP mau tulis di buku catatan. Yang tidak membawa ponsel silakan catat jawabannya di kuisis ya. Daftar bisa login ah? Berapa soal Pak? Di situ ada 10 ya? Ada 10 soal. Itu jadi Login aja nak login. Ya, persis. Ada yang bisa ya? Ada? Ayo, sini. Kuisis. Diingat-ingat lagi coba. Paspor dan atau kata sandi. Oke, sekali lagi itu untuk penilaian akhir pembelajaran hari ini, ya. Oke, bisa mas? Siapa yang mau try this quiz?
Refresh dulu, refresh. Pak, ini pencet mana, Pak? Ada ya? Nah, dijawab. Bisa jawabnya? Start like this. Start like this. Lagi. Ya. Ya. Try this. Try this with a three account channel. Ya. Oke, dicatat di yang tidak bisa dicatat di buku catatan saja ya untuk jawabannya ya. Disuruh cari doa. Ya. Ini koin kasih di kode koin. Pak, di sini soalnya ke-15 ya? Iya, iya. Oke. Nah, Kakak tadi kertas aja, Des. di kertas saja. Ada di ini rally. Oke. Bapak ini gimana cara? Ya, 1 sampai 10 saja nak soalnya ya. 1 sampai 10. Ya. Ya aku udah Bapak saya mau minta tolong Bapak. Bisa? Aku udah jual adalah Soalnya bisa buka nih. Kamu coba lihat join ke Kristof. Misalnya gimana Pak? Kristof. di sini. Ya. Tahu. Di ini aja nak dibuat di kertas saja di buku. Bapak A, B, C, D. Iya, 1 sampai 10 saja. A saja jawabannya saja langsung ya. Simpen tuh, disimpen tuh. A, B, C, D, atau E. Ayo sini, di simpen buku. Sini. Wah, ya kalau orang kasih Ini kemarin kita cari. di buku catatan silakan dijawab. Ya. 1 sampai 10 sudah semua? Sudah ya? Ya, ya. Ini udah masuk harus main bareng ini. Ya. Bisa kan Ustaz? Mau bisa isi Ustaz? Bisa isi Ustaz? Ya bisa. Bisa. Ya. Baik, itu sudah ya? Oke, kalau sudah simpan yuk. HP, buku, dan kertasmu kita akan Emang nggak bisa Jess? membuat kesimpulan pembelajaran hari ini ya, membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Sampai 10. Iya ngomongnya kasar ya. 11. Pak, sampai gede yang kalau mau sama perdoakan Pak. Ya. Sudah. Sudah ya? Saya juga, tapi nggak tahu. Oke. Kalau sudah, semua HP, buku disimpan dulu nak, disimpan dulu. Yuk, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini, ya. Nanti akan, oke? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kesimpulan. Yuk, taruh dulu Kenny. Taruh dulu laptopnya, HP
HP-nya, bukunya disimpan dulu nah. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan kesimpulan dan penyampaian. Menyampaikan kita udah belajar apa saja. Ayo Marsha, silakan Mar. Berdiri Mar. Jadi kesimpulan dari ini tadi kita udah belajar cerpen mengenai artian cerpen, struktur cerpen, aspek cerpen, terus tentang arti konjungsi, penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, terus tadi kita ngerjain terus habis itu kita presentasi dari saya presentasi Olivia, terus kita bahas cerpen. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat Marsha. Lalu apa lagi? Nus, silakan Nus. Apa lagi Nus? Kesimpulannya? Sudah semua? Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Oke, baik. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Yang pertama kita tadi sudah belajar seputar struktur teks cerpen, itu apa saja ya, Jessica, perhatikan. Lalu setelah struktur teks kita juga sudah belajar seputar ciri kebahasaan dalam teks cerpen ya. Di pertemuan berikutnya kita akan mulai menulis teks cerpen di taman tematik ya, di luar kelas. Oke? Sebagai penutup kita akan berdoa ya, sebelum istirahat kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Jessica. Silakan Jessica. Oke, mohon semua ini. Mari Pak Wakil Tuhan, terima kasih karena memberikan segala yang berjalan lancar. Tuhan, sebentar lagi kita akan siapkan berpatilah makanan yang akan kita makan dan diberi. Oke, ya tepuk tangan buat Jessica.